Tetapi sejarah tidak bisa dibantah bahwa Nabi hanya menikah dengan satu orang perempuan. Dan itu seorang janda. Dan hidup selama 25 tahun. Selama Kanjeng Nabi beristri dengan Siti Khadijah, itu tidak ada perempuan lain kecuali Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji tentang persoalan yang sangat aktual. Di beberapa media sosial, di beberapa tayangan di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu banyak sekali para orientalis atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam memojokkan Islam dan memengaruhi orang-orang Muslim tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Islam dipojokkan dengan memojokkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khususnya tentang istri-istri Kanjeng Nabi. Ya, banyak orang Islam sendiri banyak yang tidak paham. Oleh karena itu malam ini mudah-mudahan bisa satu tayangan, tapi kalau tidak bisa mungkin nanti bisa dibagi ke dalam 2 kali tayangan. Ini penting sekali agar supaya Anda atau nanti siapapun yang menonton itu bisa memiliki bahan untuk membantah pendapat-pendapat yang merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan mulai. Malam hari ini saya ngaji menggunakan kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang berjudul Al-Anwarul Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah. Bab ke-13 yang berbicara tentang istri-istri suci dan yang disucikan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya akan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa aswajuhum ummahatuhum. Kanjeng Nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang mukmin yang lain. Ya, karena dia posisi beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, Allah memberikan kelebihan. Allah memberikan keutamaan. Iya. Dan istri-istri Kanjeng Nabi, istri-istri Nabi, maksudnya di sini An-Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, itu adalah ibu dari umat Islam. Ummahatul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Nah, posisi istri-istri Kanjeng Nabi yang suci, yang derajatnya di atas umat yang lain atau di atas umat Islam pada umumnya, itu ditunjukkan beberapa. Misalkan fi tahrimi nikahihinna, tidak boleh istri-istri Kanjeng Nabi setelah ditinggalkan Kanjeng Nabi menjadi janda kemudian diperistri oleh orang lain. Beberapa istri Kanjeng Nabi ketika Nabi wafat sampai akhir hayat mereka tetap sebagai janda Kanjeng Nabi. Tidak boleh umat Islam menikahi istri-istri Kanjeng Nabi. Yang kedua, tidak boleh memandang para istri Kanjeng Nabi baik di dalam keadaan tersembunyi maupun tampak. Tidak boleh mengajak berbicara kecuali di belakang hijab.
Ya, nah satu itu artinya keutamaan istri-istri Kanjeng Nabi itu dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang pertama yang muncul adalah tentang berapa jumlah istri Kanjeng Nabi. Pendapat yang paling umum menjelaskan meskipun ada ikhtilaf, jumlah istri Kanjeng Nabi itu ihda asyarata imro'atan, ada 11. Tetapi jangan lupa, ini adalah hak Kanjeng Nabi. Sedangkan umatnya itu hanya diberi hak maksimal 4. Ya, tidak boleh lebih dari 4. Ada orang yang ngakali kepengen lebih dari 4, yang satu dicerai. Nah, lalu menjadi 4 lagi. Kepengen lagi, dicerai lagi. Jadi dipertahankan 4 tetapi menelantarkan yang lainnya. Tidak boleh, itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya. Dan itu pun kemudian banyak orang yang menyesal ketika dia punya istri lebih dari 1. Saya akan menjelaskan tentang 11 itu. Yang 6 itu berasal dari suku Quraisy. Tidak semuanya suku Quraisy 11 itu. Yang 6 berasal dari suku Quraisy, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Kanjeng Nabi yang pertama, Siti Khadijah. Yang kedua Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin, Siti Aisyah. Yang ketiga Sayyidah Hafsah bintu Umar, yaitu Siti Hafsah. 3 ya. Yang keempat itu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, putri dari Abi Sufyan, musuh Kanjeng Nabi. Nah, yang kelima Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Umayyah juga musuh, pernah menjadi musuh Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir yaitu Saudah bintu Zam'ah. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan atau yang ingin merendahkan Kanjeng Nabi dan Islam itu pada pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah, pernikahan Kanjeng Nabi dengan Saudah bintu Zam'ah. Satu lagi, tadi 6 ya, ada 3 mungkin nanti yang akan kita bahas. Ada 6, lalu yang 4 itu dari orang Arab, tapi bukan suku Quraisy. Arab tetapi bukan Quraisy. Siapakah mereka? Yang pertama Zainab bintu Jahshin min Bani Asad bin Khuzaimah. Nah, yang ketiga nanti Zainab. Jadi kita akan bahas tentang Siti Aisyah, tentang Saudah binti Zam'ah, dan tentang Zainab binti Jahsh. Karena 3 ini yang paling mendominasi pembicaraan, perdebatan di dalam media sosial yang ingin merendahkan umat Islam dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang 4 tadi ya, Zainab. Kemudian yang kedua Maimunah bintu Al-Haris. Maimunah binti Haris. Yang ketiga Zainab bintu Khuzaimah. Ada Zainab lagi yang kedua. Yang Zainab bintu Khuzaimah ini yang mendapatkan gelar Ummul Masakin, ibu dari orang-orang miskin. Nanti ada cerita sendiri itu. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu Juwairiyah bintu Al-Haris Al-Mustalikiyah. 4. Arab non Quraisy. 1 bukan Arab. Justru dari Bani Israel. Dari keturunan Bani Israel yaitu Sofiyah bintu Huyai min Bani Nadir. Dari Yahudi Bani Nadir. Ya. Tentang 11 istri Nabi yang berasal dari golongan yang berbeda. 6 Quraisy, 4 Arab non Quraisy, dan 1 Yahudi, Bani Israel.
Nah, yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang pernikahan, bagaimana pernikahan Kanjeng Nabi dengan Khadijah bintu Khuwailid. Saudara-saudara, pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Khadijah itu pernikahan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak kayak kita. Kalau kita kan diperintah orang tua. Ya, kata di dalam sebuah hadis dijelaskan wa qala Jibrilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu mengatakan kepada Kanjeng Nabi, Iqra alaihassalam min rabbiha wa minni. Sampaikan, bayangkan. Nah, malaikat Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi, sampaikan salam Allah kepada Khadijah dan salamku. Malaikat Jibril ikut nunut titip salam. Minta kepada Kanjeng Nabi agar menyampaikan salam Allah dan salam malaikat Jibril kepada Siti Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin wala la sakhaba fi wala nasaba wala nasaba. Dan berilah kabar gembira tentang rumahnya nanti di surga yang terbuat dari lu'lu'. Istana di surga yang di sana tidak ada pertengkaran, yang ada adalah hanya kedamaian, tidak ada kecape, tidak ada pertengkaran, hanya kedamaian. Dan artinya apa? Riwayat ini menjelaskan kecintaan Allah dan malaikat Jibril kepada Siti Khadijah sehingga beliau mendapatkan kabar gembira, dan itu minta supaya yang menyampaikan adalah suaminya sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting untuk diketahui tentang Siti Khadijah. Yang kedua, tentang Siti Khadijah, beliau ketika dinikah oleh Kanjeng Nabi sudah berusia 40 tahun dan seorang janda. Janda, usia 40 tahun, dan saudagar kaya raya. Kanjeng Nabi sendiri itu ketika berdagang beberapa kali juga membawa dagangan milik Siti Khadijah. Banyak orang-orang pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Quraisy yang melamar kepada Siti Khadijah tetapi tidak ada yang diterima. Ya, usia Kanjeng Nabi saat itu 25 tahun. Perjaka. Selisih 15 tahun. Siti Khadijah umur 40 tahun. Hidup bersama Kanjeng Nabi sampai usia 65. Artinya 25 tahun sampai usia Nabi 50 tahun. Baru Siti Khadijah wafat dan memberikan seorang putri yang sampai dewasa, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah binti Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaih, dari ibu yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra, mendapat julukan Khadijatul Kubra. Saudara-saudara sekalian, selama Kanjeng Nabi beristri dengan Siti Khadijah itu tidak ada perempuan lain kecuali Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu janda, selisih usianya 15 tahun. Nah, baru setelah Siti Khadijah wafat, baru kemudian Kanjeng Nabi menikah dengan beberapa perempuan. Ya, nah tetapi pernikahan dengan beberapa perempuan itu juga didorong oleh beberapa peristiwa. Misalkan ada 4 nama yang tadi saya sebut, itu karena tawanan peperangan. Saya akan sebutkan 4 orang itu adalah Saudah binti Zam'ah, Ummu Salamah, Ramlah, Juwairiyah binti Haris. 4 itu karena tawanan. Nah, jadi tuduhan orang-orang yang ingin merendahkan Islam dan merendahkan Kanjeng Nabi itu tidak terbukti.
bahwa mereka menuduh naudzubillah min dzalik. Saya tidak tega untuk menyampaikan ini. Nabi Nabi dituduh yang negatif-negatif. Tetapi sejarah tidak bisa dibantah bahwa Nabi hanya menikah dengan satu orang perempuan. Dan itu seorang janda. Dan hidup selama 25 tahun. Nah setelah itu baru Nabi menikah beberapa perempuan. Tetapi pernikahan Nabi dengan beberapa perempuan setelah itu hanya satu Siti Aisyah yang gadis. Yang lainnya 9 itu semuanya janda. Bahkan ada janda yang sudah umur, yang sudah usia lanjut. Tidak ada. Ya. Nah, itu tentang Siti Khadijah dan istri-istri Kanjeng Nabi yang semuanya selain Siti Aisyah radhiyallahu anha yang masih gadis.